Kenapa? Karena nggak masuk unsurnya. Sementara yang Doktif laporkan masuk undang-undang PDP, ITE. Ya, ini senjata makan tuan. Dia yang menabur, dia yang menuai. Itu pun yang terjadi di terdakwa Richard DRL. Saat ini persidangan dibuat seolah-olah Doktif yang salah. Doktif saksi pelapor dibuat seolah-olah Doktif terdakwa. Persis ini, sama, berulang. Kelakuan mereka akan berulang karena udah kehabisan peluru. Ya. Jadi berulang, Doktif yang melaporkan, yang mewakili kerugian masyarakat ratusan miliar, ya, seolah-olah dibuat kayak terdakwa. Nah, ini kenapa Bang Faisal? Ya, Bang Faisal, kenapa Bang Faisal? Anda lawyer, apakah karena uang yang membutakan? Bayarannya besar banget ya, dengar-dengar dinaikin bayarannya. Tapi yang penting Anda berani tampil untuk menggiring opini publik. Kita kembali ke masalah utamanya. Ya, masalah utamanya adalah penipuan. Ya, relabeling stiker yang Anda lakukan, terdakwa DRL lakukan. Ya, klien Anda lakukan Bang Faisal. Di mana? Di produk WT yang biasanya dijual harga 300.000 dengan modal stiker, ya, klien Anda jual dengan 1.500.000. Itu namanya nipu. Itu namanya nipu. Terus Anda kok bisa bilang sanksi administratif? Yes, maka klien saya tidak terbukti. Sanksi administratif. Yes. Tololnya ini loh, jangan memperlihatkan ketololan yang keterlaluan Bang Faisal. Ya, ini nipu, bukan sanksi administratif. Ini nipu. Ya, ini unsur pidana penipuan. Yang dibilang ada tomat putih diiklankan dengan harga 1.500.000, padahal barangnya tidak ada tomat putih. Ini nipu. Dari situ aja nggak nyampe otaknya Bang Faisal ini, pengacara ini. Anda pengacaranya 13 orang loh. Tapi untuk yang hal kayak begitu aja Anda nggak nyampe otaknya. Anda ketua DPN, lo punya sekolah, punya begini, tapi ternyata nggak ngerti materi. Oh, karena tugas, oh karena uang, dibayarnya besar. Sekarang Doktif tanya, Anda itu dibayar dari uang nipu masyarakat loh, ya kan? Terdakwa DRL bisa duduk di situ karena nipu ratusan miliar uang masyarakat, dan Anda dibayar dari uang itu. Malu nggak? Malu nggak Bang Faisal? Hah? Malu nggak? Coba. Kalau Doktif jadi pengacaranya, meskipun kerjaan Doktif nggak mau, Doktif tidak akan mau. Doktif paling nyarankan, udahlah Anda salah, Anda kembalikan aja kerugian itu ke masyarakat, mengakui, mungkin nanti hukumannya akan ringan. Nah, tapi Anda bagus sih, Anda bagus, Anda mempertontonkan Bang Faisal, ya, kualitas lawyer Anda, ya. Anda tutup komen di Igoy. Kenapa tutup komen Bang Faisal? Takut ya dihujat netizen-netizen yang asli, yang pintar ya. Karena yang pendukungnya Sunio itu buzzer. Ya, sedangkan masyarakat asli yang dirugikan ratusan miliar itu pasti akan menanyakan ke Anda, saya minta hak saya kembali. Kalau hak saya nggak kembali, ya miskinkan dong terdakwa DRL. Kan begitu. Tapi ntar kalau miskin dia nggak bisa bayar Bang Faisal. Oh iya. Ya kan, kalau miskin dia nggak bisa bayar lawyernya. Ya. Jadi begitu guys, emang kelakuannya akan berulang dan berulang. Ya, playing victim, NPD, itu sama udah. Yang berbuat siapa, yang merugikan siapa, Doktif yang dipersalahkan. Seolah-olah persaingan bisnis. Persaingan bisnis apa? Doktif nggak jual yang namanya white tomato. Doktif nggak jual yang namanya DNA salmon. Doktif nggak jual Req stem cell. Persaingan bisnis dari mana? Hah? Doktif nggak pernah tuh ngelapisin produk orang lain, tak lapisin jadi stikernya Doktif. Nggak pernah. Persaingan bisnis dari mana? Sekarang kalau Doktif jualan brand lain, Finally Found You, Noera, After My Skin, Baizu, persaingan bisnis dari mana? Coba dong. Emang produk kamu bermasalah. Produk kamu melanggar aturan BPOM, aturan sesuai dengan yang diterapkan oleh BPOM. Ada overclaim, nipu. Ya. Dan Doktif memilih untuk melaporkan. Gimana judulnya? Doktif ngikutin ini apa namanya? Mambel ini pinter banget ya. Dia bilang begini. Untuk Hah? Enggak, kamu itu ada pertanyaan enggak? Oh. Kan itu. Bersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang bersih. Sapu yang bersih, ya kan? Nah, Doktif memilih melaporkan untuk apa?
supaya kejadian ini berhenti, supaya persaingan bisnis yang kotor itu berhenti. Dengan cara apa? Dengan melaporkan terdakwa Richard di persidangan. Itu yang Doktif lakukan. Doktif menyapu dengan caranya Doktif. Gimana? Melaporkan. Karena yang berani melaporkan terdakwa Richard cuma Doktif se-Indonesia Raya ini. Ya, se-Indonesia Raya yang berhasil melaporkan seorang terdakwa Richard itu hanya Doktif. Semua orang selalu mental, gak ada yang berhasil. Gitu. Dan seharusnya Bang Faisal ini mengucapkan terima kasih karena Anda mendapatkan rezeki atas pelaporannya Doktif ke terdakwa Richard, sehingga Anda mendapatkan kerjaan. Anda dibayar. Masalahnya dibayar pakai uang apa? Uang haram kah? Dari menjual tomat busuk? Dan Anda bangga dengan itu. Malu Bang Faisal, malu. Ya, malu, ingetin itu. Yang sapu kotor itu klien Anda. Jadi jangan sok ngomong bijak. Ya Bang Faisal ya. Nanti kita ketemu di Kamis ya. Doktif bakalan marah ya. Nanti lihat aja, kemarin masih enak soalnya Doktif ngomongnya masih lembut. Di next kita lihat seperti apa nanti. Karena Doktif sudah kemarin itu minggu kemarin memang ada yang bicara sama Doktif, jangan terlalu keras menghadapi Faisal. Ya, ternyata Anda sudah keluar melenceng dari pokok perkara yang sebenarnya. Oh, dapat kabar, Dok, bayarannya udah digedein. Jadi silahkan melakukan yang keras, silahkan. Karena memang sekarang sudah saatnya untuk, ya udah Anda begitu ya, Anda melakukan banyak pelanggaran kode etik advokat di persidangan, Doktif akan bongkar. Siap-siap aja Bang Faisal. Pelanggaran kode etik yang Bang Faisal lakukan di persidangan, Doktif akan bongkar di persidangan nanti. Banyak ya, Doktif yang jualan pada saat sebelum persidangan, di ruang persidangan aja ditegur. Padahal pada kasus persidangan yang lain, kasus persidangannya Nikita Mirzani, banyak orang yang jualan, nggak ada tuh teguran. Yang penting sebelum persidangan dimulai. Kenapa kok Doktif dijadikan permasalahan, ditegur? Anda keberatan. Kenapa? Kok di persidangan yang lain enggak? Nah, sedangkan Anda melakukan pelanggaran kode etik yang jauh lebih berat. Anda seorang lawyer, Anda seorang ketua DPN, tapi kelakuan Anda sama sekali tidak mencerminkan seorang advokat. Anda menjadi aib juga nih buat para advokat di Indonesia. Ya, sampai kaget semua itu melihat bukti yang Doktif punya. Ini loh kode etik yang dilanggar seorang advokat. Dia bisa melakukan ini di persidangan. Ini jelas pelanggaran kode etik advokat. Dan pelakunya siapa? Pelakunya adalah Anda. Ya, nanti kita ketemu di persidangan. Kita lihat mau ngeles apa Anda. Doktif dibilang melanggar kode etik persidangan, padahal sidang belum mulai. Anda sidang sudah mulai, Anda yang melanggar. Lucu kan? Dan gak cuma sekali, beberapa kali Anda lakukan itu. Ya, udah, kalau emang kita mau gas, Pol, ya, kita mau war nanti di persidangan, ayo. Jangan dipikir Doktif takut, Doktif juga belajar hukum, Doktif juga ngerti hukum. Jadi nanti jangan sampai malah Doktif mengembalikan mengembalikan pertanyaan-pertanyaan hukum ke Anda. Apa itu delik umum? Delik umum, apa itu? Belajar lagi Bang Faisal. Nanti kembali lagi ke surat kuasa, kembali lagi ke LP, bulet aja itu. Malah pokok perkaranya Wetometo yang nipu nggak dibahas-bahas guys. DNA salmon nggak dibahas-bahas. Rekiu stem cell nggak dibahas. Karena dia tahu itu salah. Dia tahu kliennya melakukan kesalahan. Tapi gimana ini cara menggiring opini supaya bahasannya ke yang lain? Iya kan? Itu instruksi siapa? Instruksi klien Anda. Terdakwa DRL atas instruksinya. Iya, karena duitnya gede. Jadi uang ini bisa membungkam mulut Anda dan mengikuti perintah terdakwa DRL ya. Gitu ya. Bener kan? Melacurkan profesi advokat. Kalau Doktif, menurut pemikirannya Doktif, ya, Bang Faisal ini sudah melacurkan profesi advokat. Anda sudah merendahkan kepentingan masyarakat, ya. Anda lebih mementingkan kepentingan kantong Anda sendiri. Doktif terbukti 50 miliar Doktif tolak. Terbukti, ya. Terbukti, bahkan lawyernya Bang Jeffrey Simatupang yang menawarkan Doktif jelas sejumlah uang puluhan miliar, Doktif tolak. Terbukti, Doktif tetap berada di masyarakat. Doktif tidak menerima uang puluhan miliar itu.
Kalau memang ini fitnah, silakan Bang Jeffrey melaporkan. Dokter sudah bilang nih, Jeffrey Simatupang SH menawarkan Doktif ya puluhan miliar untuk bisa mencabut laporan Doktif di Polda Metro Jaya atas perintah terdakwa DRL. Jika memang ini fitnah, silakan Bang Jeffrey melaporkan. Ya kan Richard? Dan Doktif menolak itu. Artinya apa? Tetap Doktif berada di masyarakat. Anda ada dibayar. Pasti dibayar pakai uang apa? Uang dari hasil jualan tomat busuk, dari jualan DNA salmon yang membahayakan, dari jual misfistem. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, amit-amit ya Allah, jangan sampai ya Allah kalau Doktif jadi lawyer nggak mau kayak begitu. Ya Allah, amit-amit ya Allah, ngasih makan anak istri dari uang kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Udah lebih baik Doktif kehilangan pekerjaan sebagai lawyer daripada harus ngedapetin makan dari uang nipu masyarakat. Gitu. Ya. Oke guys ya. Berapa menit lagi mau nyampe? Kita masih lama. Oh masih 10 menit lagi. Oke. Jadi ini Doktif mengingatkan aja ini gitu kan, mengingatkan bahwa tidak akan mungkin ya kebenaran itu akan kalah. Nggak akan mungkin. Kalau Sela Sofia dia punya media, dia punya duit. Kenyataannya akunnya, egonya disita. Karena penyebaran undang-undang ini undang-undang ITE dan PDP. Dia yang menulis, dia yang kena. Ya. Sekarang gilirannya siapa? Gilirannya terdakwa DRL. Dia duduk di kursi pesakitan itu kenapa? Ya, karena ada dugaan pelanggaran undang-undang kesehatan. Kok CNAE Bang Faisal ngomong sanksi administratif. Jadi Sela Sofia juga yang menjual produk yang overclaim cuman kena sanksi administratif gitu. Kalau Doktif mau melaporkan itu kena juga loh, sama. Ya. Sama semua, nggak ada, cuman siapa yang mau melaporkan. Melaporkan itu menghabiskan waktu, energi, biaya dan lain sebagainya. Gitu loh. Kalau Doktif mau melaporkan SS, produk SS bisa banget, orang buktinya banyak, korbannya juga ada. Gitu. Ya. Jadi sekarang kenapa? Tapi kalau Doktif lihat kesalahan yang dilakukan itu jauh lebih berat terdakwa DRL. Kenapa? Karena dia dokter. Dia dokter, dia menggunakan profesi dokternya dia untuk nipu masyarakat. Gitu loh. Kalau kesalahannya dibandingkan antara yang SS, ya kalau SS kan bukan dokter, dia kan penjual biasa. Jadi kalau dia nggak ngerti soal formulasi, iya kan, atau dia menjual produk MC itu dulu itu yang positif mengandung bahan berbahaya, ya karena mungkin pada saat itu dia berpikir dapetin cuan yang besar, gimana caranya ya? Kok teman-teman yang lain bisa dapetin duit yang gede ya? Dengan ngoplos produk yang ada hakinya, gitu. Tapi dia bukan dokter, jadi masih bisa dimaklumi, gitu loh. Kalau ini dokter menjual produk berbahaya yang selama ini dikenal sebagai pahlawan masyarakat, gitu loh. Kok bisa? Tapi ngelesnya itu Masya Allah, yang dibahas urusan notaris, gitu loh Bang Faisal. Notaris itu urusannya stafnya Doktif. Doktif ini punya klinik banyak, ya. Urusan perizinan itu ada bagian legal timnya. Kalau memang, nih guys, kalau memang Doktif punya masalah di klinik atau masalah produk menjual berbahaya, silakan laporkan. Persidangan kemarin itu, persidangan yang ke depan itu bukan Doktif yang salah, bukan permasalahannya Doktif, permasalahan klien Anda, Faisal. Ya, kalau memang Doktif melanggar nih aturan di klinik, laporkan, bikin laporan baru, disidangkan, dijadikan Doktif terdakwa. Ini apa? Duduk sebagai saksi diperlakukan seperti terdakwa. Lu ini lawyer loh, Sol, kau ini bukan Sol sepatu, ya. Kamu itu Faisal, lawyer, bukan Sol sepatu yang diinjek-injek, ya. Berilmu kamu itu. Gitu. Udah mau nyampe ya? Mau isi bensin pula ya? Oh, jadi gitu. Ya Sol ya, udah. Kamu ini bukan Sol sepatu yang diinjek-injek mengikuti perintah majikan terdakwa DRL. Ya, berpikir secara logis gitu loh. Apa urusannya kabeh non? Makanya itu cuma cepok jidat. Iki apa iki masalah iki ya? Kok bisa-bisanya nanya soal, mana tahu ya Doktif ya, orang ada tim legal ya. Saya ngurus ijen-ijen itu. Gitu. Nanya macam-macam, inilah notaris lah begini-begini. Doktif ini kerja sekalian aja, usaha ekspor impornya Doktif sekalian ditanyakan. Usaha-usaha lainnya Doktif ditanyakan aja sekalian. Gitu. Oh, puy lah.
Terus kehidupan pribadinya Dokti, masih nikah kek, belum nikah kek, masih bersama Pak Nas. Ya pada saat BAP ya begitu. Lu mau percaya syukur, nggak percaya ya wes. Gitu. Kalau masalah pribadi Dokti nggak mau ngomong, gak ada urusannya. Gitu. Lah apa pada saat di persidangan Dokti nanya, Cat, itu kamu transfer ke Mucikari ngapain Cat melalui Afrizal? Nah, di persidangan apa gak ngamuk? Ayo terdakwa DRL. Apa urusannya ini ya sama Mucikari yang saya transfer ya? Kan begitu. 500 meter lagi. Nah, saya kan nggak nanya gitu guys. Dokter sudah mau nyampe lokasi ya. Ini salah satu ini salah satu cara dokter untuk membuktikan. Nanti kalian kedua pamit dulu ya. Love you all ya guys ya. Tetap fokus di 3 produk WT DNA Salmon. Dan sebenarnya nggak cuma 3 produk, ada 7 produk yang sudah merugikan masyarakat, menipu masyarakat ya. Oke, berarti pamit dulu. Kalau ada salah-salah mohon maaf. See you. Salam cerdas detektif. Sia.